garis-garis seperti ini. Jadi di Bollinger Band itu ada 3 garis MA ya, seperti ini teman-teman. Nah ini artinya ya, ini kan ada garis tengah, garis atas sama garis bawah. Nah cara bacanya gimana? Ini punya arti ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman yang pengen trading online jangan lupa untuk trading di XM ya, karena di XM ini teman-teman bisa trading mulai dari trading forex, kripto, saham, dan juga instrumen trading yang lainnya. Selain itu ya, broker ini juga cocok banget buat pengguna dari Indonesia karena bisa melakukan deposit dan penarikan menggunakan bank lokal asli Indonesia. Dan lebih pentingnya lagi sudah terregulasi di FIFSC dan juga CAISEC, jadi cukup aman seperti itu untuk digunakan melakukan trading online. Selain itu ada banyak banget ya promosi-promosi yang bisa kalian dapatkan untuk saat ini di broker XM, jadi bisa memperbanyak lagi cuan buat sobat YouTube semuanya. Nah untuk informasi selengkapnya silahkan sobat semuanya cek link yang ada di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali ya untuk sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id, bareng dengan saya Prayoga pastinya teman-teman. Nah apa kabar teman-teman hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi untuk belajar trading forex bareng ya, bareng sama teman-teman. Dan khususnya untuk yang masih pemula ya, karena ini masih di bab-bab awal ya teman-teman. Setelah kemarin kita bahas candlestick, kemudian chart pattern. Nah kemarin kita sudah nyicil buat salah satu indikator yakni moving average ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Bollinger Bands ya, salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk acuan entry market seperti itu. Nah Bollinger Band ini bisa kalian gunakan untuk di trading forex, saham maupun kripto ya, sama aja lah teman-teman ya. Nah Bollinger Band itu adalah sebuah indikator, kita pakai defaultnya aja, default daripada MetaTrader ya. Di aplikasi MetaTrader kalian kan pasti ada nih, kalian ketik ya. Kalau ini kan HP saya miring ya. Kalau HP-nya tegak itu biasanya ada di bagian atas. Ini yang huruf F ini loh, ini biasanya ada di bagian atas. Ini adalah untuk memunculkan indikator. Nah kemarin kan kita sudah nyicil di moving average ya, itu sedikit aja, karena sebenarnya konsepnya tuh hampir sama moving average tuh. Kalau kalian pakai yang MA berapa tuh ya, kita cicil aja sedikit ya. Kemudian untuk sekarang kita akan pakai indikator yang ada di sini yang bernama Bollinger Bands ya teman-teman. Kita klik Bollinger Bands, kita pakai defaultnya aja, settingan daripada MetaTrader, kemudian kita klik selesai. Nah tampilannya seperti ini ya Bollinger Band tuh teman-teman. Ini artinya apa sih gitu, garis-garis seperti ini. Jadi di Bollinger Band itu ada 3 garis MA ya, seperti ini teman-teman. Nah ini artinya ya, ini kan ada garis tengah, garis atas sama garis bawah. Nah cara bacanya gimana? Ini punya arti ya teman-teman. Bollinger Band itu selalu mengikuti tren ya, selalu ini kan ngendel terus ya, ngendel, selalu nempel ke tren ya. Dan dia itu ada jarak gitu. Artinya apa? Artinya ketika candle itu menyentuh di apa itu namanya, di garis yang paling atas, itu tandanya harga lagi high, lagi tinggi. Nah kalau tren candle itu menyentuh garis yang bawah, itu artinya lagi low. Nah kalau di tengah-tengah berarti lagi berada di tengah-tengah antara high dan low. Nah dalam trading itu kan ada sebuah pedoman dasar banget ya. Kalau beli itu pas low, kalau jual itu pas high. Ya sampai sini paham ya. Kalau beli itu pas rendah, kalau jual itu kan pas tinggi. Itu kan sebuah dasar hukum ekonomi juga ya kan. Nah Bollinger Band itu juga seperti itu. Itu kan ada 3 garis ya. Yang paling atas itu artinya adalah harga yang paling tinggi selama tren berlangsung. Yang paling bawah itu adalah harga rendah selama tren berlangsung. Berarti anu dong bang, apa itu namanya, kita beli pas candle itu menyentuh garis paling bawah, lalu kita ambil sell pas candle menyentuh garis paling atas. Iya bener, itu adalah dasar utama daripada Bollinger Band. Tapi teman-teman juga harus padukan yang namanya
support, resisten, harus padukan dengan konfirmasi yang lain. Candlesticknya misalkan, contoh seperti ini kan menyentuh menyentuh di bagian bawah. Nah, kalian buy di sini, ternyata trennya turun terus, ternyata dia ngehandle ya di bawahnya sampai sini. Nah, inilah untuk berjaga-jaga kalian juga harus lihat gitu konfirmasi yang lain. Jangan-jangan di sebelah sana ini ada resisten, ada support, ini sedang breakout dari resisten sana gitu. Jadi kalian juga harus padukan dengan analisa yang lain. Kemudian kalian juga harus tentukan Bollinger Band ini sebenarnya dalam tren naik atau tren turun. Nah, misalkan ini kan tren naik ya. Kalau sudah naik beberapa kali Bollinger Band ya, ini kan ada 1, 2, 3 ya. Kalau sudah 3, 4 kali hati-hati, jangan di buy lagi. Ini kan udah naik beberapa kali Bollinger Band-nya. Nah, di sini ini bagus ini untuk sell teman-teman. Di area sini ini. Karena ini ada 2 candle, 2 pucuk ya. Ada hampir membentuk double top ya. Video yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Ini sini dan ini udah menyentuh atasnya. Nah, teman-teman bisa ambil sell nih yang kayak gini nih. Bisa ambil sell dan kalian perhatikan gitu. Apakah tren selanjutnya ini bakal menembus yang Bollinger Band bawah? Kalau menembus berarti valid, dia akan turun lagi seperti itu. Sebenarnya gampang ya teman-teman untuk memahami fungsi Bollinger Band itu apa sih gitu. Jadi fungsi Bollinger Band ya cuma seperti ini. Jadi Bollinger Band itu untuk menandai high dan low-nya tren yang sedang berlangsung. Kalau garis paling bawah itu tanda low, garis paling atas itu tanda high-nya, dan tengah itu berarti ya tengah-tengah antara high dan low. Nah, cara ngambil entry-nya gimana? Ya ketika menyentuh garis atas, teman-teman perhatikan gitu. Ketika menyentuh garis atas, teman-teman perhatikan sebelah kirinya ada tanda resisten atau enggak, atau malah disupport atau dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Misalkan kalau udah tinggi banget dan menyentuh atas lagi seperti ini kan beberapa kali menyentuh atas ya. Nah, ini menyentuh atas lagi, ini high-nya itu 2 high ya. Ini double top, ini valid banget untuk sell yang kayak gini teman-teman. Nah, yang terakhir ya imbangi dengan money management yang bagus biar kalian juga mantep ya, entry-nya enggak terlalu beresiko gitu. Nah, misalkan habis turun ya, trennya habis turun kok menyentuh bawah, ini kan low. Nah, ini waktunya untuk buy di sini. Nah, menyentuh atas lagi, ini waktunya untuk sell. Menyentuh lagi, ini waktunya untuk buy lagi. Ya kan? Ketemu kan Bollinger Band cuma gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman agar lebih aman ya kalian padukan lagi dengan analisa yang lain ataupun konfirmasi yang lain. Gitu ya teman-teman cara menggunakan Bollinger Band. Jadi ada high, ada low. Di sini sudah ditandai sama garis 3 ini ya teman-teman. Yang paling bawah itu low, yang paling atas itu high, dan yang paling tengah, itu adalah yang tengah itu adalah ya garis tengah itu, titik tengah antara high dan low yang sekarang berlangsung gitu. Nah, ini misalkan dia naik lagi nih di sini. Kalau dia turun lagi sekali lagi itu valid juga untuk sell. Nah, misalkan dia turun terus dia mantul di titik low-nya ini mantul ke atas, ini valid untuk buy. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan mengenai Bollinger Band, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Dasarnya seperti itu ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ya untuk video yang selanjutnya. Kita bahas kombinasi juga Bollinger Band dan yang lain. Kalau mungkin penting ya saya akan sampaikan di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.